Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du. Ikhwani billah, saudara-saudara, bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah menyebut surga itu sebagai barang dagangannya Allah Azza wa Jalla. Inna sil'atallahi la ghaliyah. Sungguh barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah, kata Nabi, barang dagangan Allah itu adalah surga. Dan surga ini barang mewah, Pak. Pembelinya juga berkualitas tinggi, berselera tinggi. Tidak akan mungkin bisa diraih dan bisa membelinya kecuali orang yang memiliki selera tingkat tinggi. Sebagaimana di dunia ini, bapak-bapak, saya kemarin umrah, saya ada jamaah, Ustadz saya pengen ke Jeddah tapi bukan yang biasa orang datang itu, apa itu namanya, kornis, yang murah-murah itu, saya pengen yang hanya barang-barang branded gitu. Wah, saya nggak tahu Pak. Akhirnya saya tanya teman-teman, ada ketemu, wah memang ya sepatu di atas 50 juta semua. Nah, yang datang ke situ memang orang yang berselera tinggi. Kalau kita bukan yang kata orang netizen bilang, bukan kaum mendang-mending kayak kita ini. Demikian juga surga ya ikhwan. Anda nggak bisa meraih kalau masih memiliki selera dunia. Dunia itu rendah. Dana itu dalam bahasa artinya, kenapa disebut dunia ini dengan dunia? Karena dia rendah. Pemburunya berselera rendah. Pengejar dunia seleranya rendah kan. Maka Ramadan jamaah adalah mengupgrade kita menjadi manusia-manusia yang berselera tinggi. Seleranya apa ya? Surga, bukan selera rendahan. Makan minum itu kan selera rendah. Allah Ta'ala menyebutkan hewan itu punya 3 aktivitas: makan, minum, dan berkembang biak. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ya'kul an'am. Kama ta'kul an'am. Kata Allah aslinya, orang-orang kafir itu mirip dengan binatang ternak. Seleranya rendah, makan, minum, dan berkembang biak. Karena itu jamaah, kita ini seharian 24 jam malah ya, selama 1 bulan kita dilatih untuk memiliki selera tinggi. Karena itu Nabi SAW mengatakan, orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Lisaimi farhatani. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah. Nabi juga menyebutkan, ataakum Ramadan syahrun mubarak futihat tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Jadi kita ini diberi Allah Azza Jalla motivasi untuk berselera tinggi. Makan dan minum kita seolah-olah tidak butuh. Hubungan suami istri seolah-olah kita nggak butuh. Kita menjadi orang yang seleranya itu apa? Bertemu Allah, masuk surganya. Dan Anda tidak bisa meraihnya kecuali memiliki, mengupgrade, istilahnya tazkiyatun nafs. Jadi jiwa ini jamaah, nafs kita ini yang penghalang kita menjadi berselera tinggi. Qad aflaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Agar berselera tinggi, Pak, harus ada mujahadah, harus berjihad, bersungguh-sungguh mengendalikan selera rendah tadi agar bisa upgrade menjadi manusia-manusia berselera tinggi. Sungguh beruntung yang orang aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntunglah orang yang mensucikan nafsnya, jiwanya. Dalam suatu hadis Nabi SAW, jamaah,
Hadis ini riwayat Abu Dawud dan dihasankan Hasan Sahih oleh Imam Albani rahimahullah. Syekh Albani rahimahullah, apa kata Nabi SAW? Lamma khalaqallahu al-jannah, ketika Allah menciptakan surga. Qala ya Jibril, Allah berkata kepada Jibril, idhab fanzur ilaiha. Coba pergi, lihat itu surga. Ya, fazahaba fanazara ilaiha wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha. Maka Jibril pun melihat surga dan ia melihat apa yang Allah Ta'ala siapkan untuk penghuninya. Thumma ja'a faqal, kemudian dia datang berkata, ay Rabb wa izzatika, ya Rabbi, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada orang pun yang mendengar kenikmatan surga kecuali, karena kita nggak bisa melihat surga, ya, hanya mendengar, kecuali dia ingin masukinya. Ya. Lalu kemudian thumma haffaha bil makarih. Allah Ta'ala menutupi surga dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu, Pak. Kemudian Allah perintahkan lagi Jibril, idhab fanzur ilaiha. Kali ini kedua kalinya kau pergi lihat dan lihat surga itu. Setelah dia lihat jamaah, lalu dia datang kembali kepada Allah. Ya Rabb, ay Rabb wa izzatika, laqad khasyitu alla yadkhuluha ahadun. Setelah dia lihat, ya Rabbi, demi kemuliaanmu, aku khawatir tidak ada yang mau masuk ke dalamnya. Allahu Akbar. Apa itu tadi, Pak? Dibungkus dengan apa? Dibenci oleh hawa nafsu. Maka setelah Jibril melihatnya, Jibril yang tadinya mengatakan semua ingin masuk, sekarang, ya Rabbi, aku khawatir gak ada yang pengen masuk ke dalamnya. Nah, kemudian, falamma khalaqan Allahun nara, ketika Allah menciptakan neraka, qala ya Jibril idhab ilaiha fanzur. Coba kau lihat lagi neraka. Fadhahaba fanazara ilaiha thumma ja'a faqala, lalu dia datang mengatakan, ay Rabb, ya Rabb, wa izzatika, demi kemuliaanmu, la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Tidak ada yang mendengarnya kecuali tidak akan mau masuk. Ya, tidak ada yang mendengarnya dan mau masuk, gak ada. Setelah mendengar neraka, gak ada yang mau masuk, Pak. Nah, kemudian Allah kata, fahaffaha bisyahawat. Kemudian Allah Ta'ala membungkus, mengelilingi neraka dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat hawa nafsu kita. Kemudian Allah katakan, Jibril, pergi lagi lihat. Kemudian datang lagi Jibril, wa izzatika ya Rabb. Nah, ini dia, Pak. Laqad khasyitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha. Aku khawatir tidak ada orang yang kecuali masuk semuanya. Tidak ada yang tersisa kecuali masuk neraka semua. Maka dalam hadis lain juga Nabi SAW mengatakan, huffatil jannah bil makari. Surga ditutupi dengan hal-hal yang dibenci hawa nafsu, dan neraka ditutupi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita. Makan berat, Pak. Makanya jamaah, orang yang bisa masuk surga adalah orang yang bisa mengendalikan. Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang takut akan kedudukan Rabb-nya, takwa. Maknanya setiap dia ingin melakukan maksiat, dia hadirkan kedudukan Rabb-nya, kebesaran Allah. Maka dia takut akan kedudukan Rabb-nya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan hawa nafsunya dari mengikuti hawa nafsunya, maka Allah katakan fa innal jannata hiyal ma'wa. Sungguh bagi mereka surga tempat kediamannya. Oleh karenanya hadirin jamaah di belakang Allah Subhanahu, jihad Ramadan ini bulan jihad, Pak. Makanya orang yang berpuasa bulan Ramadan maka melahirkan manusia yang berkualitas, Pak. Coba lihat jamaah. Banyak kemenangan-kemenangan gilang gemilang itu di bulan Ramadan. Justru ketika para kaum muslimin sedang melakukan ibadah ini. Karena mereka sudah berselera tinggi. Kekuatannya luar biasa ketika mereka berpuasa. Lihat, kalau kita lihat ya, ada beberapa catatan. Yang pertama adalah Perang Badar. Itu bulan Ramadan. Namun memang sebagian sahabat tidak berpuasa. Tapi spirit Ramadannya iya. Kemudian perang penaklukan kota Mekah. Ini sudah puasa. Fathu Mekah terjadi tahun 8 Hijriah.
Ya, kemudian juga ini setelah Nabi SAW meninggal, ada namanya Ma'araka Buwaib, seorang sahabat yang sangat gagah berani namanya Al-Muthanna. Ya, bin Haritha menaklukkan ya Kisra Persia. Kemudian juga beberapa tahun kemudian pada perang Qadisiyah pada tahun ke-15 Hijriah, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan gagah berani melululantakkan negara Persia waktu itu. Itu semuanya di bulan Ramadan. Kemudian banyak ya, ada 20, tapi yang saya ingat adalah perang Hittin, perang Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan orang perang salib, Pak. Membebaskan Palestina di bulan Ramadan. Kemudian perang Hittin ketika kaum muslimin raja saya lupa namanya ini, ada seorang raja kemudian memimpin kaum muslimin menaklukkan perang Tatar. Orang-orang Mongol ini, perang Tatar, orang Tatar yang menaklukkan jutaan, membunuh kaum muslimin jutaan. Nah, takluk di mana? Di perang Tatar ini, perang Hittin ini. Di mana? Bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya jamaah begini, apa pelajarannya jamaah? Ternyata jihad melawan hawa nafsu jamaah menjadi pondasi dasar jihad-jihad yang lain. Bahkan ini asalnya sejatinya mujahid ini. Kata Nabi SAW, Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Orang yang berjihad sesungguhnya adalah orang yang berjihad mengendalikan hawa nafsunya untuk taat. Dan itu berat, Pak, karena semua hawa nafsu ya condong kepada keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafs kita ini, Pak, kata Allah Azza wa Jalla, condong kepada keburukan. Makanya mengikutinya pasti, makanya disebutkan al-hawa. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sering menyebutkan al-hawa. Nafsu itu dengan al-hawa. Hawa itu artinya terjatuh. Karena orang yang mengikuti hawa nafsunya, dominannya, tidak bisa bersikap pertengahan. Nafsu ini, Pak, tidak boleh kita abaikan, tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan. Mengabaikan hawa nafsu tidak boleh dalam Islam. Tidak boleh mengebiri nafsu, Pak. Nabi melarang kita puasa terus-menerus. Nabi melarang kita menjomblo. Tidak boleh, tidak ada hidup kerahiban, kepastoran dalam Islam. Tidak boleh tidak menikah dalam Islam. Tapi juga tidak boleh berlebihan, tidak boleh berzina. Jadi ibarat, nafsu ini ibarat air, Pak. Air besar. Jangan dibendung, tapi dialirkan sesuai dengan koridor syariat. Orang yang nafsu syahwatnya besar, suruh menikah. Nggak sanggup Ustaz, nggak punya uang. Ya sudah puasa, nggak sanggup juga. Aduh, mati aja kalau gitu. Nah jadi syahwat itu ibarat air yang aliran air besar, Pak. Maka ada effort, Pak, harus ada jihad. Maka jihad itu jamaah jangan diartikan jihad dalam arti parsial, iya melawan orang kafir dengan pedang. Tapi jihad secara umum, secara makna umum adalah bersungguh-sungguh, badlul juhdi. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang pemuda ingin berjihad, Nabi tanya dulu, ahayyun waliduka? Orang tua masih hidup? Masih ya Rasulullah. Kata Nabi, papihi ma fajahid. Pulang, gak usah perang. Berjihad dengan orang tua. Bukan maksudnya perangi orang tua, bukan. Tapi bersungguh-sungguhlah engkau berbakti kepadanya. Nabi menggunakan istilah jihad, Pak. Maka jihad itu apa sih? Bersungguh-sungguh mengerahkan semua tenaga untuk meraih apa yang dicintai Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah. Itu jihad, Pak. Dan jihad yang paling besar, jihad paling dasar adalah menjihadi, mengendalikan, berjihad bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu kita, Pak. Dan tempatnya itu di bulan Ramadan, Pak. Makanya Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, innal annal mu'mina yajma'u fi syahri Ramadan jihadani. Orang mukmin itu di bulan Ramadan mengumpulkan dua jihad. Jihadun bin nahar ala siyam. Jihad di siang hari dengan berpuasa. Jihadun bil laili alal qiyam. Jihad di malam hari dengan salat malam. Dua-duanya jihad, Pak. Kalau di siang hari jihad mengendalikan hawa nafsu. Menahan diri dari sesuatu yang dicintai. Di malam hari mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Bukan ibadah itu kan para ulama ada tiga macam jenis secara umum, Pak. Ada yang namanya bazlul mahbub, mengeluarkan sesuatu yang kita cintai seperti zakat. Ya kan, zakat kan harta yang kita cintai kita keluarkan. Ada yang sifatnya kafun anil mahbub,
menahan diri dari sesuatu yang dicintai. Seperti puasa. Jadi ibadah itu variatif Pak dalam Islam. Supaya kita nggak bosan. Ada juga yang ketiga, jihadul abdan. Bersungguh-sungguh dengan anggota badan. Seperti berjihad, berperang, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini juga jihad. Nah di bulan Ramadan kita mengumpulkan 3 ini Pak. 3 jenis ibadah ini. Di siang hari menahan diri dari sesuatu yang kita cintai. Semua orang suka makan, semua orang minum. Senang berhubungan dengan istrinya. Semua ini hawa nafsu. Tetapi kita menahan diri. Di malam hari mengeluarkan sesuatu yang kita cintai. Tenaga, pikiran kita ke masjid. Berdiri berjam-jam untuk sholat malam. Ini juga jihad kata Imam Ibnu Rajab rahmatullahi alaihi. Maka hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karenanya hadirin. Semua amalan-amalan di bulan Ramadan perlu kesungguhan. Nggak bisa diraih hanya dengan biasa-biasa aja bapak-bapak ibu-ibu sekalian rahmati Allah segala. Makanya Nabi SAW mengikat ibadah. 2 ibadah tadi Pak. Puasa di siang hari. Qiyamul lail di malam hari. Dengan kalimat imanan wahtisaban. Ya, imanan wahtisaban. Man shoma, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dua-duanya Bukhari Muslim. Kata Nabi barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan, imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Hadis Bukhari juga Muslim, juga Nabi mengatakan, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan salat, maka Allah, dengan iman dan ihtisab, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ada 3 Pak. Juga Nabi mengatakan man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosanya. Berarti Pak, semua keutamaan Ramadan tidak bisa diraih kecuali dengan 2 syarat ini. Dan kalau kita perhatikan adalah sesungguhnya adalah bersungguh-sungguh. Apa itu imanan? Kata Imam Ibnu Hajar, al-i'tiqadu bi fardiyati siyamihi, yaitu meyakini akan wajibnya puasa dan dia melaksanakannya semata-mata ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ini syarat yang pertama Pak. Jemaah, banyak orang berpuasa Pak karena business as usual. Ya memang puasa sudah waktunya, Ramadan ini udah puasa Pak. Jadi yang mendorongnya adalah adat, tradisi, kebiasaan ras masyarakat. Orang berpuasa ya sudah, orang tarawih ikut tarawih Pak. Ya, ada juga yang ingin dipuji sebagai orang yang baik, atau ada yang takut dicela sebagai orang yang tidak. Kenapa kamu nggak puasa? Semua orang puasa, kamu sendiri nggak puasa. Akhirnya dia puasa. Orang semua di rumah tarawih, dia ikut tarawih. Yang mendorongnya bukan karena keimanan akan perintah itu. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama Pak, iman ini punya power Pak, punya generator Pak. Dan inilah harusnya Pak, semua amal ibadah kita Pak, generator utamanya apa Pak? Iman. Mengimani perintahnya, mengimani yang memerintahkan, mengikhlaskan iman amal itu untuk Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang membuat para sahabat menjadi orang-orang yang luar biasa Pak, meruntuhkan 2 kerajaan besar, 2 negara superpower waktu itu. Karena iman Pak. Ketika turun ayat tentang khamar Pak di Madinah, sangat mudah Pak. Allah Ta'ala ketika menurunkan amal ada 3 kali tahapan Pak. Ketika tahapan terakhir langsung fahal antum muntahun. Kata Allah, kenapa kalian gak berhenti? Langsung Pak dibuang itu di jalan-jalan kota Madinah tanpa reserve. Tapi ingat Pak, setelah 13 tahun di Mekah, download, install imannya udah sempurna Pak. Coba kalau, makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, seandainya ayat tentang khamar di awal-awal surah, di awal-awal ayat, maka orang Arab tidak akan ada yang mau meninggalkan khamar. Makanya Bapak, iman dulu, diinstal tuh iman tuh, ayat-ayat tentang iman, ayat tentang akidah, masuk tuh. Setelah terinstal dengan baik, maka apa Pak? Semua perintah dan larangan cepat mereka lakukan Pak. Kenapa? Pendorongnya iman. Sampai sekarang Pak, negara-negara sulit sekali mengendalikan alkohol di negeri-negeri mereka. Tapi kita kaum muslimin ya Pak, hanya dengan ayat, membaca ayat Pak, lalu kita katakan ini ayat Al-Quran, langsung dia katakan saya berhenti minum khamar. Termasuk para perokok Pak. Saya lihat di sini tidak ada yang merokok Pak ya. Alhamdulillah di sini, di luar nggak tahu nanti malam. Pak
Pak, kalau hanya merokok karena alasan medis, Pak. Enggak, Pak. Saya sering ketemu orang, Pak, ketika masuk rumah sakit. Oh, Bapak perokok ya? Kalau mau sehat, berhenti merokok. Siap, dok, siap. Enggak berhenti. Setelah 3 hari, 4 hari setelah sehat, merokok lagi, Pak. Enggak bertahan lama, istiqomahnya enggak lama, Pak. Kenapa? Generatornya lemah. Kalau iman, Pak, luar biasa, Pak. Itu ya, jadi. Kemudian yang kedua, Pak, ini tidak ada pentingnya adalah azimah. Imam Al-Khattabi rahimahullah ketika mensyarah hadis tentang iman dan wahtisab, beliau mengatakan iman ihtisaban apa? Azimah. Tekad, Pak. Karena adanya pahala, bertekad untuk meraih pahala, Pak. Ada tekad yang kuat. Ya, ar-raghbatu fi talabits thawab. Ya, kira-kira begitu kata beliau. Motivasi untuk meraih pahala. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Azza Jalla, sukses kita memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan tergantung besarnya tekad, Pak. Pertama iman. Makanya orang-orang yang beriman, Pak, kita ini kan iman kita ini levelnya berbeda-beda, Bapak Ibu. Ya, iman kita ini bertingkat-tingkat. Karena itu aplikasi, realisasi iman dalam bentuk ketaatan berbeda-beda bentuknya, Pak. Yang kedua, Pak, motivasi kita itu berbeda-beda, Pak. Motivasi kerja aja, motivasi dunia berbeda-beda, Pak. Coba lihat, Pak. Kita ini kerja, Pak, di PAMA ini kan motivasi kerja kita beda-beda. Ada yang motivasi tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Dan hasilnya pada hasil kerjanya. Ternyata Bapak Ibu ini juga menentukan dalam amal-amal akhirat. Dan tekad itu Allah tahu, Pak. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira." Jika Allah mengetahui pada hatimu ada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan juga. Ini namanya al-jaza'u min jinsil amal. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi Allah katakan, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku 1 jengkal, aku mendekat 1 hasta. Jika hambaku mendekat dengan berjalan, aku mendekat dengan berlari. Jadi jamaah, jujur gak sih kita bertekad pengen masuk surga? Jujur gak sih kita ini berpuasa ingin mendapatkan pahala? Benar gak kita punya tekad bahwasanya kita ingin diampuni dosa kita oleh Allah? Jangan-jangan biasa-biasa aja, Pak. Maka Allah juga akan berikan kita ibadah yang biasa-biasa aja. Karena ibadah ini taufik, Pak. Bisa duduk di majelis ini taufik, Pak. Taufik dari hidayah dari Allah Subhanahu, Pak. Makanya di suatu ketika ada 3 orang datang ke majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Allah memberi balasan kepada 3 tekadnya. Yang satu bertekad ingin duduk di majelis, ingin mendapatkan ilmu dari Nabi SAW. Maka tidak peduli, Pak. Dia berusaha mencari tempat, akhirnya dia duduk di depan. Allah kasih tempat duduk di depan. Yang satu setengah hati. Mungkin dia akhirnya duduk di belakang. Kemudian yang satu lagi berpaling pulang dan Allah juga berpaling. Allah tidak kasih hidayah untuk ilmu itu. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam akhir surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa tadi yang menjawab subulana, Pak? Wah, kurang ya. Saya mau kasih hadiah maksudnya. Kayaknya harus ada hadiah ini supaya nggak tegang, Pak. Kenapa ini kok tegang-tegang semua ini? Allah Ta'ala sebutkan yang orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari ridha kami dalam beramal, Pak, Allah kasih apa, Pak? Kasih hidayah di jalan-jalan berikutnya. Maknanya apa, Pak? Kata para ulama, siapa yang bersungguh-sungguh mengamalkan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan bukakan pintu ilmu yang dia belum tahu. Itu kata Umar bin Abdul Aziz ketika menafsirkan ayat ini. Bapak-bapak, kesungguhan kita berpuasa, Pak, dengan tekad yang kuat, Pak. Jadi di sini kata Imam Ibnu Qayyim, apa kesimpulan kata Imam Ibnu Qayyim? Kesempurnaan hidayah berbanding lurus dengan effort kita mengamalkan, beribadah dengan benar, Pak. Coba lihat, Bapak, kalau puasa Bapak benar, Pak, malam hari nanti tarawih, Allah bukakan pintu untuk bisa tarawih. Kalau tarawih Bapak serius, maka Allah buka pintu untuk bangun sahur, berpuasa, Pak. Dan pintu-pintu kebaikan yang lain, coba, Pak. Coba, Pak, yang punya effort, Pak, datang ke sab pertama, Masya Allah, Pak. Allah buka hidayah, akhirnya, Pak, dia buka Quran, baca Quran. Luar biasa, Pak. Allah Ta'ala memberi kita hidayah sebatas effort kita. Maka Bapak Ibu maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan.
Dan itulah yang disebut dengan imanan wahtisabat. Dan jamaah, inilah bulan jihad, Pak. Jihad yang paling sejati adalah jihad melawan hawa nafsu, Pak. Ada 4 tingkatan jihad kata Imam Ibnu Qayyim. Jihad melawan hawa nafsu. Ini yang paling pokok, Pak. Yang kedua, jihad melawan setan. Yang ketiga, jihad melawan orang kafir. Yang keempat, jihad melawan orang munafik. 2 yang pertama, jihad yang tidak terlihat, jihad batin ini, Pak. Yang ketiga, 4 ini jihad secara zahir, tapi tidak bisa kita mengalahkan ini kecuali ini, Pak. Makanya bulan Ramadan banyak pasukan kafir bisa dikalahkan. Kenapa? Kaum muslimin berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Gimana mau berteriak jihad? Sholat subuh aja gak pernah kelihatan di masjid. Yo jihad, jihad, Allahu Akbar. Tapi gak pernah kelihatan di masjid. Gimana mau berjihad, Pak? Dulu Talut ketika membawa pasukan Bani Israel, Pak. Dia tahu ini karakter Bani Israel. Awalnya mereka minta agar dia ingin berperang. Kata nabinya, saya khawatir kalau ada kewajiban perang kalian nggak mau. Ternyata betul, Pak. Setelah Allah tunjuk panglimanya, mereka nggak mau perang. Tapi berangkat terpaksa. Talut pemimpinnya. Apa yang dilakukan Talut, Pak? Yang dilawan pasukan hebat, namanya pasukan Jalut, yang sering disebut dengan David and Goliath. Di situ Nabi Daud ikut juga dari pasukan itu. Apa yang dilakukan oleh Talut, Pak? Melakukan pembersihan pasukannya. Di tengah jalan, dia melihat ada sungai. Sementara mereka sudah berhari-hari berjalan dalam keadaan lapar dan haus, Pak. Apa kata beliau? Disebutkan dalam Al-Quran. Innallaha mubtalikum binaharin. Hei pasukan, Allah menguji kalian. Ini ujian. Ada sungai di depan kalian nanti. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum, langsung keluar dari pasukan saya. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Siapa yang meminum sekedar tangannya minum dengan secuduk, maka ia bagian dari saya. Apa kata Allah? Fasyaribu minhu illa qalila. Maka sebagian besar pasukan minum kecuali tersisa sedikit. Tadinya hampir 70.000, Pak. Wallahu a'lam, ada sebagian riwayat mengatakan yang tersisa tinggal sekitar 300 sekian, yang jumlahnya sama dengan pasukan Badar. Masya Allah jemaah, lihat nih. Ketika mereka sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, merekalah pasukan sejati yang bisa mengalahkan Jalut itu. Maka jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jihad kita, Pak. Kaum muslimin sekarang kan kita harus tahu, Pak, terbelakang di mana-mana. Saudara kita di Gaza sampai sekarang dibombardir. Di mana-mana, Pak. Bisa jadi jemaah karena kita belum bisa berjihad mengalahkan hawa nafsu kita. Nah, bagaimana cara mengalahkan hawa nafsu? Apa saya lainnya? Jangan kemana-mana. Stay tune di channel ini, di minggu depan kita akan bahas karena waktunya sudah habis nih ya. Jadi besok to be continue karena sinetron yang baik itu sinetron yang supaya Anda terus datang di channel ini, Bapak Ibu. Cuman harinya sering beda-beda ya, kalau nggak Senin Selasa. Baik, pertanyaan pertama, jamaah, sebutkan salah satu pimpinan pasukan orang-orang kafir Quraisy yang terbunuh di perang Badar. Ini jantungnya perang Badar. Angkat tangan, Pak. Oh, silakan. Oh, Masya Allah. Yang Nabi katakan Fir'aunnya umat ini. Assalamualaikum Ustadz. Salah satu pimpinan orang musyrikin kafir Quraisy, Abu Jahal namanya, yang perang. Barakallah fik. Bagus banget jawabannya. Yang Nabi katakan ketika melewati mayatnya, Nabi katakan inilah Fir'aunnya umat ini. Allahu Akbar ya. Tewas di perang Badar. Baik, pertanyaan berikutnya. Bapak Ibu, sebutkan 4 tingkatan jihad kata Imam Ibnu Qayyim. Tadi barusan masih press open. Silakan Bapak. Masya Allah. 1 jihad hawa nafsu. 1 jihad melawan hawa nafsu. Masya Allah. 2 jihad melawan syaitan. Masya Allah. Yang ketiga jihad melawan orang kafir. Yang keempat? Keempat jihad melawan orang munafik. Santum, barakallah fik, Masya Allah. Kasih hadiahnya, Pak. Oh, belum ya? Ini hadiahnya bersifat gaib ya. Hadiahnya gaib semua ini, Pak. Karena menguji keimanan, Pak ya. Ini menguji keimanan tentang janji panitia. Iya, barakallah fik. Saya nggak percaya kalau nggak ada hadiahnya. Ini benar nggak sih, Pak? Nanti saya dituntut nih oleh peserta. Ustaz, kemarin dengan dia nggak ada. Ada ya, insya Allah ya. Baik, pertanyaan ketiga, Pak. Pertanyaan ketiga, Pak. Pak, Nabi SAW menyebutkan di antara cara mengelola hawa nafsu adalah dengan
menikah. Pertanyaannya adalah coba sebutkan 2 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 istri Nabi. Silakan. Panitia nggak boleh, Pak. Antum panitia ya? Oh, boleh beliau. Silakan Pak Andika. Yang lain dulu dong ya. 2 istri Nabi. Oke, silakan. Selain Khadijah. Ya. Selain Khadijah sudah terkenal dan selain Aisyah, Aisyah sudah terkenal. Ada Pak? Silakan. Aisyah? Ya, silakan. Tadi sudah betul. Oke, Aisyah saya terima. Satu lagi Pak, selain Aisyah. Aminah bukan, Aminah ibunya Nabi Muhammad SAW. Dan itu karena ada lagunya ya. Ada lagunya, Siti Aminah ibunya itu. Aisyah Pak, enggak tahu. Aisyah radhiyallahu satu lagi? Sedikit lagi Pak. Enggak tahu ya. Oke, Bapak bisa nanti berbagi hadiah. Satu lagi Pak. Sofia bintu Huyai. Satu lagi supaya dapat hadiah full. Aisyah satu lagi. Pak, gimana mau poligami antum kalau enggak hafal istri-istri Nabi SAW ya? Syaratnya poligami harus hafal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada teman kemarin cerita, istrinya boleh poligami, yang penting dia bisa tinggal di Madinah. Akhirnya dibawa istrinya ke Madinah. Selama 2 bulan pulang, sekarang poligami. Berat ya tinggal di Madinah 3 bulan katanya, kalau begitu baru papa boleh kawin lagi. Akhirnya dia rela tinggalkan kerjanya, dia tinggal di Madinah. Untuk apa? Agar bisa menikah lagi. Tapi ternyata sudah tinggal Madinah, tetap istrinya nggak mau dipoligami. Aduh ya. Baik, satu lagi pertanyaan. Sudah cukup ya? Cukup. Oke, Bapak, satu lagi pertanyaan. Pak, ada satu istri Nabi yang Allah nikahkan langsung. Allah katakan zawwajnakaha. Kalau yang lain dinikahkan orang tuanya. Satu istri ini sangat spesial. Makanya kalau berantem atau bukan berantem, kalau mereka saling ini, maka Zainab mengatakan, kok sebut namanya? Aduh, nggak jago bikin soal. Oke, Zainab bintu Jahsy. Oke, kalau begitu sebutkan 2 istri Nabi yang meninggal sebelum Nabi meninggal. 2 orang Pak. Ada 11 istri Nabi, 9 yang hidup bersamanya. 2 meninggal sebelum beliau meninggal. Yang lain 9 ini meninggal setelah Nabi SAW meninggal. Pertanyaan berat kalau sejarah ya. Waduh. Baik, kalau begitu pertanyaan terakhir Pak. Sebutkan, kata Imam Ibnu Rajab, ada 2 jihad di bulan Ramadan. Jihad apa saja Pak? Di siang hari dan malam hari. Sebutkan nama jihadnya apa? Silahkan Pak. Ya. Penasaran kayaknya Pak ya. Epornya luar biasa Pak ya. Jihad di siang hari? Jihad di siang hari itu puasa. Baik. Jihad di malam hari qiyamul lail. Dengan sholat tarawih. Masya Allah, barakallah fiqh. Ya, Anda layak untuk poligami Pak. Sudah bisa berjihad Pak ya. Saya kira cukup ya. Cukup. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.